Halo, jumpa lagi dengan saya, Insan Gunawan. Kita akan kembali berbagi tips dan trik seputar Autodesk Inventor. Kali ini saya akan berbagi tips seputar fillet. Kita akan bicara detail-detail tentang fillet mungkin ya. Mungkin ini adalah salah satu perintah atau fitur yang paling sering digunakan di buah modeling ya, Inventor atau mungkin di AutoCAD atau software lainnya. Tapi mungkin di sini ada fitur-fitur yang belum atau jarang digunakan oleh kita sehingga jarang diketahui. Baiklah, kita langsung saja kita menuju Autodesk Inventornya. Saya sudah siapkan sebuah objek, mungkin objeknya tidak mirip benda nyata ya, tapi ya oke lah, ini belum di fillet supaya mewakili semua fitur-fitur yang ingin saya sharing di sini. Oke, kita lihat seperti ini objeknya. Agak bulky ya, agak tajam gitu, tapi nggak apa-apa. Intinya nanti saya akan memperlihatkan fitur-fitur fillet pada model ini. Oke, kita aktifkan perintah filletnya di sini. Seperti kita ketahui adalah fillet, kita tinggal klik pilih edge-nya ya, tinggal pilih seperti ini. Radiusnya berapa, kita masukkan gitu kan. Nah, misalnya 5. Dan mungkin ada yang sebagian yang tahu bahwa kita akan memberikan radius berbeda. Misalnya di sini kita bisa langsung klik di sini pada klik add berikutnya. Misalkan saya beli radius berbeda di sini, misalnya 8 gitu kan. Nah, atau lebih kecil deh, misalnya 2 gitu ya. Pada sisi ini saya 2, ada 8 di sebelah kanan, ini 2. Maka dengan satu perintah kita bisa memberikan dua buah radius yang berbeda seperti ini. Oke, itu tips umum seperti biasa ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi dengan menggunakan fillet, perintah fillet kita bisa memberikan radius berbeda-beda pada setiap objek yang kita pilih. Misalkan seperti ini, di sini radiusnya 2. Kemudian saya misalkan ini radiusnya 5 misalnya gitu kan. Nah, yang ini radiusnya 5 juga. Yang ini kayak yang 2 balik lagi yang ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian saya juga masukkan radiusnya 3 yang ini. Vertikalnya misalnya. Maka ini adalah tips bagaimana memberikan berbagai radius yang berbeda pada fillet pada satu perintah, sehingga kita hanya ada satu jenis fillet, satu perintah fillet, tapi radiusnya beda-beda. Biasanya mungkin kita klik baru add lagi. Nah, ini satu cara memberikan fillet dengan radius berbeda-beda. Kemudian yang ingin saya sharing lagi, oke saya undo aja ya. Fillet selanjutnya kita coba pindah ke sebelahnya. Nah, ini ada constant fillet gitu ya. Kemudian di sini ada variable fillet. Variable fillet ini apa sih gitu kan? Variable fillet itu coba kita pilih salah satu sudutnya yang ini misalnya gitu kan. Di sini ada start, ada end gitu kan. Jadi kita bisa masukkan di start. Tanda start ini ya kita lihat aktif start, berarti startnya adalah mulai dari ujung sini. Ini pada posisi 0 dan 1, berarti pada 100% lagi di sini. Ini posisi 0 itu radiusnya berapa? Misalnya radiusnya 0, n-nya radiusnya saya besarin. Ini radiusnya 3, posisi 0, ini radiusnya saya besarin jadi 5 misalnya. Perhatikan di previewnya. Kalau balik lagi, saya misalnya mau berikan di posisi ini ada lebih kecil, misalnya 2 gitu kan. Seperti ini gitu kan. Ini namanya variabel fillet gitu kan, seperti ini gitu kan. Kita bisa nggak sih nambahin lagi variabel filletnya, bisa di posisi berapa gitu. Kalau ingin tengah-tengahnya saya masukkan di sini, misalnya di posisinya berarti di 0,5 kalau dia di tengah-tengah tepat gitu, atau seperempatnya berarti di 0,25. Nah, di sini saya misalnya di sini saya ingin konstan dulu dari awal tuh 3 apa 2 ke 2 sama, baru nanti naiknya di sini ke sini. Nah, smoothnya pun kita bisa lihat, perhatikan kalau kita aktifkan smooth, transisinya atau tidak diaktifkan juga bisa dilihat. Jadi kita bisa buat beberapa posisi, kita buat lagi di sini, atau mungkin di sininya mengecil kembali gitu kan, bisa di ujungnya sini besar lagi, sorry.
Di sini saya beli di posisi 75 misalnya, poin 75, posisinya 5 besar gitu kan. Tapi di akhirnya saya kecilkan lagi ke 2 mili misalnya. Nah, ini namanya variabel fillet. Seperti ini gitu kan. Hasilnya bisa dilihat. Oke, itu untuk variabel fillet. Nah, buang lagi ya. Oke, kemudian kita coba setelah konstan variabel, kemudian di sini ada setback. Setback itu untuk memilih fillet, misalnya pada ujung seperti ini dengan radiusnya 3 ya. Nah, pertemuan 3 titiknya ini saya bisa pilih di sini. Kita setback seperti ini, klik di sini, saya ingin tarik mundur berapa. Edge yang pertama tadi saya tarik misalnya ke 5 mili gitu kan. Perhatikan ada garis ini mundur ya. Biar lebih jauh saya coba ke 10. Nah, agak mundur gitu kan. Yang keduanya juga saya agak 10. Nah, seperti ini. Yang ininya misalnya nggak ditarik, cuma 2 mili ya biarin aja nggak apa-apa. Atau mau juga sama 10 gitu. Atau mungkin 0 gitu kan. Oh, nggak bisa. Mungkin 8 gitu kan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini hasilnya akan terlihat gitu kan. Akan tarik hasil lengkungan filletnya seperti ini. Beda dengan kalau kita tanpa menggunakan setback. Maaf, kita bandingkannya di sudut sebelah sini aja ya. Kita fillet di sini yang tanpa setback. Nah, seperti ini. Dengan setback seperti ini. Nah, contohnya. Radius-radius unik ini mungkin lebih banyak digunakan kalau kita saat produk desain ya, seperti barang-barang plastik, barang-barang casting gitu kan, logam cor mungkin. Kalau yang machining seperti di KMCAC nggak terlalu banyak diperhatikan, tapi nanti produk desainnya akan sangat memperhatikan ini ya. Oke, coba kita lihat lagi ke fillet selanjutnya. Kemudian ada setelah kita lihat konstan, variabel, setback. Oke. Nah, saya ingin perhatikan juga yang di sini di dalamnya. Ini kan ada jenisnya ya. Kita edit aja yang ada fillet yang ini. Tadi setback sudah. Kemudian di sambungannya pun gitu kan. Di sini ada smooth atau G2 fillet gitu. Nah, agak terlalu nggak kelihatan kalau dari samping mungkin ya. Coba kita lihat antara pertemuan. Perhatikan ini ada yang standar. Tangensialnya akan kelihatan berbeda ketika kita menggunakan yang smooth ini tipenya. Jadi dengan zebra analysis dia halus. Dia lebih spline gitu. Kalau tadi yang pertama arch gitu ya. Perhatikan seperti ini. Ini yang tipenya smooth ya, G2 fillet. Nah, kemudian ada satu lagi nih. Invert fillet kebalik. Nah, seperti apa sih invert fillet? Kalau fillet lambangnya seperti ini, kalau invert fillet berarti seperti apakah dia? Coba saya pilih yang invert fillet. Nah, seperti ini. Ke dalam. Nah, dimakan ya. Di subtraction, radiusnya ke dalam, tangensialnya berlawanan arah. Nah, ini mungkin juga pada fitur-fitur tertentu atau benda-benda tertentu lebih mudah menggunakan ini daripada kita sweep sepanjang garis ini gitu kan, pertemuannya juga tidak bagus. Ini kita bisa gunakan invert fillet. Oke, selanjutnya tips fillet selanjutnya. Nah, konstan, variabel, setback sudah, ininya jenis ini sudah. Kita coba ke baris bawah dulu yang ini. Nah, kita pilih misalnya yang fast fillet. Fast fillet itu seperti apa gitu kan? Fast fillet itu, nah ini, saya punya siapkan bawah yang ini. Saya ingin membuat case-nya begini. Saya ingin membuat ini jadi nggak jadi ada groove, ada alur. Maka biasanya mungkin kita extrude dulu jadi V lurus gitu ya. Repot lah, saya maksudnya mau langsung fillet di sini nggak bisa juga, gini nggak bagus gitu kan. Nah, seperti ini gitu kan. Susah gitu kan. Nah, tapi saya ingin ini radiusnya satu fillet aja di sini gitu. Nah, ini bisa menggunakan yang ini. Kita bisa gunakan face fillet. Pilih face atau permukaan yang berseberangan yang lebarnya sama. Seperti ini. Radiusnya bisa kita tentukan, misalnya 10 gitu kan. Nah, bisa kita tentukan.
Coba kita 5 karena lebih kecil dari groove-nya nggak bisa, jadi lebih besar dari groove-nya 8 misalnya. Nah, ini bisa. Tidak harus bentuk V simetris. Misalnya saya juga akan menggunakan pada di sini seperti ini ya. Jadi yang grup yang bawah atau alur yang mau langsung ketutup, diabaikan, di skip ya. Bayangkan kalau kita ingin melakukannya langsung manual dengan fillet biasa yang konstan fillet, ini nggak akan dapet gitu dengan sudut misalnya tadi 8 gitu kan. Nah, nggak bisa dia. Atau mungkin kita extrude dulu gitu kan, buat dulu buat dulu garis seperti ini gitu kan, ya nggak sih. Nah, misalnya gitu kan, kemudian di extrude gitu kan. Nah, misalnya extrude sampai kemana gitu kan, sampai ke sini. Waduh, berapa langkah ini gitu kan, baru di fillet. Nah, repot lah ini juga karena nggak lurus, nggak berhasil dia gitu kan. Nah, ini harusnya lurus gitu. Nah, misalnya gitu kan. Nah, baru kita fillet kan. Nah, ini berapa langkah tadi? Banyak banget gitu kan. Tapi dengan fillet face itu, kita bisa menggunakan perintah fillet hanya dengan 1 kali perintah saja. Dia akan men-skip grup yang dilewatinya. Jadi dengan fillet pilih ini. Nah, kita coba fillet yang ini. Oke, dia ketemukan kalkulasi radius idealnya berapa. Karena nggak boleh lebih dari yang groove-nya itu ya. Oke, kita seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, oke. Seperti ini. Jadi dengan 1 perintah fillet saja, kita bisa menutup groove yang kosongnya itu. Itu pertama untuk face fillet. Coba kita lihat lagi trips fillet lainnya. Di sini juga ada yang terakhir, yang 3 di sini full round fillet. Jadi fillet ngeround ya, positif fillet. Jadi benar-benar ambil diameter tengahnya. Misalnya saya kalau pakai konstan fillet, ingin ketemu fillet ini dengan ini gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa ya, yang ini nggak ketutup. Ambil diameter radius ini nggak nutup. Ambil ini kegedean yang sana, ini nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau saya menggunakan ini, dia akan mengkalkulasi sendiri setiap titik itu dibagi 2 radiusnya, sehingga saya ambil di sisi sini, tengahnya ini, kemudian sisi lainnya ini. Nah, perhatikan dia otomatis ngebentuk seperti ini gitu kan. Otomatis garis pertemuannya pun dikalkulasikan sendiri. Seperti begitu juga kasus seperti tadi ya, ada groove-nya seperti ini nih. Ini bisa di skip juga dengan menggunakan perintah full round fillet ini. Saya ambil bidang pertamanya ini, bidang tengahnya ini, bidang ketiganya ini. Nah, yang tadinya ada di sini grup kecil, dia di skip, dikalkulasinya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian apalagi di fillet ini bisa kita gali lagi setelah deretan atas, ini juga sudah, kemudian ini juga sudah. Oh ya, ini selection mode-nya ya, pemilihan mode. Kita kalau gunakan edge, ini kan seperti biasa ya. Kalau saya gunakan loop, misalkan edge ini ya, saya pilih edge. Nah, mau fillet sisi ini harus berapa kali klik nih, ya kan? Nah, oke, kita cancel dulu. Tapi kalau saya aktifkan loopnya, saya pilih yang ini. Nah, dia akan milih sekalian banyak keliling ini. Berapa radiusnya? Misalnya 2. Seperti itu. Jadi dia walaupun dia pertemuannya tajam, dengan loop dia langsung kelilingnya. Seperti itu. Itu dengan menggunakan metode pilih loop. Kalau fitur, misalnya tadi di awal saya mengekstrud yang bawah ini, yang dalam kotak misalnya. Jadi saya pilih fitur ini di fillet gitu kan. Yang fitur bawahnya langsung otomatis 2 di fillet gitu kan. Ya, misalnya gitu kan. Nah, atau mana lagi, misalnya yang fitur yang ini gitu kan. Fillet fitur yang ini gitu kan, awal-awal tuh. Dia juga bisa di fillet tuh. Jadi semuanya ikut tuh. Jadi pemilihannya berdasarkan fitur.
Kemudian loop sudah. Oh ya, ini all fillet. All fillet kalau kita aktifkan memilih objek, perhatikan semua sudut antara akan jadi fillet ini ya, fillet positif seperti ini. Nah, dia akan dipilih kalau ini all fillet yang dalam. Fillet dalam ya. Sementara ini juga kan pertemuannya yang sudut dalam ya. Ini dia akan membuat fillet semuanya dipilih. Kalau all fillet ini gitu kan. Tapi kalau misalnya all round, saya pilih all round. All round itu berarti nanti yang tajam ini dia di fillet. All round. Nah, seperti ini. Misalnya nggak segede-gede lah kalau ini, yang penting nggak tajam satu gitu kan. Maka semua yang tajam ini akan di fillet. Gitu kan. Oh, seperti ini. Maaf. Jadi ini cara metode pemilihan yang cepat di Inventor, bagaimana membuat fillet seperti ini. Sudah semua ya. Fitur tadi dari mulai constant fillet, variable fillet, setback, kemudian ininya juga pilihannya smooth atau invert. Kemudian di sini ada fast fillet, ada juga full round fillet. Kemudian juga, nanti ada tips, saya lupa. Saya udah nyiapin tips sedikit. Saya punya 2 buah silinder atau extrude melingkar lah. Ini kita bisa gunakan fast fillet. Misalnya gini. Ini kan seperti dilas gitu kan. Nah, jadinya seperti ini. Bahkan kita bisa lakukan meskipun ininya tidak bersinggungan. Misalnya ini kan tidak bersinggungan ya. Ini bersinggungan ya. Saya edit dulu dimensinya, misalkan kita jauhin dikit ya. Kita jauhin tambah 2 mili lah misalnya gitu kan. Untuk ini juga tambahin 2 mili. Oke, agak ke dalam seperti ini misalnya. Jauh kan jaraknya, tapi saya gunakan fast fillet. Pilih yang ini fast fillet, phase 1, phase 2. Radiusnya sih dia merekomendasikan sekian, tapi kalau misalnya mau dilebih besarkan bisa juga, atau lebih kecil dikit bisa, selama dia mengcover jarak antara kedua silinder ini. Oke, demikian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat mengenai fillet, serba-serbi fillet dan sekitarnya. Semoga bisa membantu kita semua dalam proses mendesain sebuah produk, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dalam waktu yang efektif. Terima kasih atas waktunya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di tips dan trik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.